Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat, rahmat dan semua yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang sudah diberikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan salih yang sebenarnya sangat mudah. Allah adalah maha luas karunia-Nya, sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam kebaikan-kebaikan akan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap kita menjalankan sebuah amal salih, sudah barang tentu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Setiap kita, bahkan ketika kita menghilangkan gangguan di jalan pun tercatat sebagai amal salih. Bahkan ketika kita tersenyum kepada saudara kita, itu masuk ke dalam amal salih. Jamaah rahimakumullah, ini adalah perkara-perkara mudah yang bisa kita lakukan. Sebagai seorang muslim harus senantiasa berusaha mengisi hari-harinya untuk kebaikan-kebaikan. Dalam Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala mengisyaratkan atau berfirman yang kurang lebih artinya, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Ketika kita banyak bekerja atau beramal di dalam rangka keberlangsungan agama kita, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita di dunia wal akhirah. Sehingga kita jangan segan-segan untuk senantiasa bisa menempatkan diri kita dalam setiap tatanan di dalam dakwah Islamiyah. Apa yang bisa kita lakukan di dalam menolong agama Allah? Dalam artian Allah ketika berfirman Allah menolong agama Allah, bukan berarti Allah tidak bisa menolong. Akan tapi karena Allah itu maha luas karunia-Nya, sehingga memberikan kesempatan kepada manusia untuk apa? Untuk memperbanyak amalan-amalan salih. Sebenarnya kalau Allah mau, ya, tanpa ada pertolongan, tanpa ada andil daripada kita, maka agama Islam akan tersebar. Kalau Allah mau, Allah berkehendak. Akan tetapi Allah sudah menentukan segala sesuatunya agar supaya kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang banyak, maka Allah tabaraka wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan. Ya, yang punya ilmu, ajarkan dengan ilmu. Barang siapa
yang mengajarkan ilmu dan dikerjakan oleh orang yang diajarkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang yang diajarkannya. Ini sebuah kaidah yang sangat murah sebenarnya. Ya. Kita mengajak orang kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala di samping pahala sendiri, juga pahala orang yang ikut seruan kita. Ya, kita hanya modal gampangannya modal ngomong. Ya, kalau ada yang mengikuti, alhamdulillah, dan itu benar, tidak melanggar syariat agama Allah, maka kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti kita. Dan ini adalah hal-hal yang bisa kita laksanakan, kita lakukan. Ya, kita melihat ketika ada saudara-saudara kita atau anak-anak kita belum rutin untuk salat jamaah misalnya, jangan bosan-bosan ya untuk memberitahukan, mengajak agar supaya mereka senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan syariat. Modalnya hanya ngomong. Perkara hidayah itu milik Allah. Dan kalau pas kebenaran kita ngomong yang dilalah orangnya gelem, gini betul? Iya, maka kita mendapatkan pahala. Orang misalkan tidak mau pun kita sudah mendapatkan pahala dari usaha kita. Perkara hasilnya itu adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama ya ketika saya misalnya saya meng-share tentang infak ya. Panjenengan juga boleh meng-share ke teman-teman panjenengan, boleh. Ya, kalau merasa diri tidak punya uang misalnya, ya panjenengan ketika melihat ada teman-teman yang sedang punya kelebihan rezeki, panjenengan share saja. Ya. Tidak susah, hanya tinggal klik panjenengan bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang infak misalnya, seperti itu. Ini sekali lagi ini karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang penting adalah kita ikhlas, kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya alhamdulillah ya, ketika kami membagikan ya terkait donasi pembuatan lahan parkir, alhamdulillah ya dengan ridho Allah banyak dana yang mengalir ke kami, sehingga insyaallah sebelum Ramadan mudah-mudahan kami bisa menyelesaikannya. Karena memang ternyata dananya tidak sedikit ya, lebih ternyata dananya lebih dari 30 juta ya kalau dibuat secara benar. Akan tapi insyaallah ya kita masih ingat ketika kita membangun masjid ini ya dengan biaya yang luar biasa besar, seolah-olah tidak tercapai. Akan tetapi ya ketika Allah berkehendak akan segala sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka cukup berkata kun maka jadilah. Ya, itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tugas kita hanya menyampaikan, mengajak, memberikan contoh, itu saja. Perkara kelanjutannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan membuka hati-hati orang yang kita ajak, orang yang kita beri contoh, orang yang kita beritahu, apakah mereka akan melaksanakan atau tidak. Ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mempunyai pengaruh. Ya, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan perkara kamu Muhammad terkait memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka. Gitu. Artinya tugas kita manusia hanya sekedar menyampaikan, memberikan contoh ya. Kalau untuk keluarga, memerintah senantiasa ngoprak-koprak ya, karena kalau keluarga bukan hanya sekedar ngomong, harus ada tindakan. Kalau untuk keluarga, karena berdosa kalau kita membiarkan anak-anak kita ya tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan syariat, kita berdosa.
Ya, makanya wajib bagi orang tua untuk senantiasa mengontrol ya ibadah anak-anaknya, anak dan istrinya semuanya. Karena akan menjadi tanggung jawab kita di yaumul akhir kelak ketika kita tidak menjalankannya. Jemaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Al-Hijr kemarin sampai ayat yang ke-50 ya. Sebelumnya Allah menceritakan terkait dengan penduduk neraka dan penduduk surga ya. Lalu Allah juga menceritakan terkait penciptaan Nabi Adam dan bagaimana pembangkangan iblis ya. Allah sudah menyediakan neraka. Neraka itu kemarin dijelaskan oleh Allah mempunyai 7 pintu. Masing-masing pintu itu akan dimasuki oleh orang-orang yang segolongan. Ya, golongan Yahudi sendiri, golongan Nasrani sendiri, golongan Majusi sendiri, golongan penyembah berhala sendiri, golongan para orang dukun-dukun dan sebagainya. Pintunya dewek-dewek. Ini secara mudahnya seperti itu. Ya, orang yang sukanya dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, ya mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang ketika di dunia. Ya, mereka bergaul dengan siapa? Mereka banyak bergaul dengan siapa? Maka mereka besok di yaumul akhir juga demikian. Makanya penting untuk kita senantiasa menjaga hubungan kita ya, untuk senantiasa berkomunitas dengan orang-orang salih agar kita tidak terbawa ya kepada golongan kelompok orang-orang yang menyimpang dari agama Allah tabaraka wa taala. Begitu juga nanti di sorga ya seperti itu ya. Lalu Allah menceritakan tentang kisah penciptaan Adam. Bagaimana Adam diciptakan lalu memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, untuk bersujud menghormat kepada Adam. Akan tetapi semuanya malaikat itu bersujud kecuali iblis. Ya, dia merasa sombong. Karena apa? Karena merasa lebih mulia dari Adam. Iblis diciptakan dari nyala api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Ini jemaah rahimakumullah. Lalu pada ayat berikutnya Allah menceritakan kisah para nabi dari mulai Nabi Ibrahim. Dalam ayat yang ke-51 Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Ya, wa nabbi'hum, dan berikanlah kabar kepada mereka dari dhaifi Ibrahim, dari tamu-tamunya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu hidup sekitar 2000 tahun, 2500 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisane Nabi Muhammad ngerti gemian Nabi Ibrahim anak tamu. Ya itu karena diberitahukan oleh Allah tabarak wa taala, itu maksudnya. Ini dan ini sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Dan kejadiannya persis seperti yang diceritakan oleh Allah, karena Allah yang mengatur itu semuanya. Maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberikan kabar, menceritakan sejarah tentang Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Lo kedatangan tamu gue ceritakan apa pentingnya? Nah, kita lanjutkan ya. Iddakhalu alaihi, ketika masuk ke rumah Ibrahim, faqalu, dan mereka tamu-tamunya berkata, lalu mereka bukan tamu yang berkata, akan Nabi Ibrahim berkata, faqalu salaman, ya, sekali lagi kebalik-balik. Faqalu, tamunya berkata salaman, artinya mengucapkan assalamu alaikum. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, setelah menjawab salamnya, qal inna minkum wajilun.
ya di dalam ayat yang lain diceritakan ketika tamunya Nabi Ibrahim itu masuk, ketika sudah mengucapkan salam, sudah masuk, lalu Nabi Ibrahim bersegera untuk memotong seekor kambing muda untuk disuguhkan kepada tamunya. Ini sudah menjadi sebuah adat orang-orang Arab, ya, orang di Jazirah Arab, ya, karena memang sudah diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa memuliakan tamu. Ini makanya Nabi Ibrahim tidak pakai lama, langsung ke belakang, ya, menyembelih kambing muda untuk dimasak, untuk disuguhkan kepada tamu-tamu tersebut. Ya, akan tetapi ketika sudah disuguhkan kepada tamu-tamu tersebut, daging kambing yang sudah dimasak enak dengan bumbu yang luar biasa, ya, sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu, tamu-tamu tersebut ternyata orang nyenggol, tidak mau makan. Makanya Nabi Ibrahim berkata, "Qal inna minkum wajilun." Sesungguhnya aku takut, ya, takut kepada kalian. Karena Nabi Ibrahim tahu ini berarti bukan bangsa manusia, akan tetapi bangsa malaikat. Ya, ingat malaikat orang mangan, orang turu, orang minum, apa mending? Zaman dahulu malaikat itu jisim alus, apa nggih? Itu seperti itu dulu nyanyiannya. Itu tidak makan, tidak minum, orang lanang, orang wadon, dan sebagainya. Sehingga Nabi Ibrahim tahu, oh ini adalah para malaikat. Ketika Nabi Ibrahim tahu itu adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti akan ada suatu peristiwa yang besar. Tidaklah para malaikat itu diutus oleh Allah untuk turun ke bumi, melainkan untuk sebuah perkara yang besar. Ya, bukan seperti banyak orang bercerita kurafat, ya. Dia menyatakan mimpi bertemu malaikat supaya begini begitu. Itu jangan dipercaya hal seperti itu. Ya. Akan tetapi malaikat ketika diturunkan ke bumi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti untuk sesuatu urusan yang besar. Makanya Nabi Ibrahim merasa takut. Ini ada apa? Mau ada peristiwa apa? Sehingga Allah mengirimkan atau mengutus para malaikat. Disebutkan dalam ayat yang lain, tamu-tamu Nabi Ibrahim ini beberapa malaikat yang berwujud pemuda yang sangat gagah, pemuda yang sangat ganteng. Ya, pemuda-pemuda, beberapa orang pemuda, tidak disebutkan jumlahnya, hanya disebutkan beberapa orang pemuda yang sangat ganteng. Lalu mereka berkata, qalu, tamunya tadi, pemuda dari bangsa malaikat itu berkata, la taujal, janganlah kamu takut wahai Ibrahim. Inna nubashiruka bi ghulamin alim. Sesungguhnya aku memberi kabar kepadamu dengan ghulam. Ghulam itu anak, ya, anak. Nabi Ibrahim sampai masa tuanya adalah tidak mempunyai anak. Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 orang istri, yang satu namanya Sarah, yang satu namanya Hajar. Sarah itu istri tuanya, Hajar itu adalah sebenarnya hadiah dari raja, ya, hadiah berupa budak lalu dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Ya, nanti Hajar ini nanti dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk berdiam di Mekah sekarang, sehingga nanti akan menurunkan Nabi Ismail dan selanjutnya akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini moyangnya dari Ibrahim dan Hajar. Orang nganggo tinggi. Kalau orang Jawa dulu menyebutkan ada Siti Hajar, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Tapi ini kalau namanya, ya, kalau sesuai dengan syariat agama kita, ya, nama itu, ya, yang paling baik adalah satu kata sebenarnya. Ya, zaman dahulu hari ini di Arab sana, ya, tidak ada nama panjang-panjang, ya, ada nama satu kata, ada Ali.
Ya sudah Ali tok. Muhammad ya Muhammad tok. Umar ya Umar tok. Begitu. Nanti cuman ketika mau panjang berarti tinggal ditambahi Umar bin Khattab bin siapa begitu. Tergantung. Para malaikat itu berkata, kamu jangan takut Ibrahim, sesungguhnya aku memberi kabar gembira kepadamu dengan akan datangnya kelahiran seorang anak laki-laki yang diketahui. Lalu Nabi Ibrahim seolah-olah tidak percaya. Ya, Nabi Ibrahim berkata, abasyaratumuni ala ammassaniyal kibaru fabima tubasyirun. Ya. Apakah engkau memberikan kabar kepadaku bahwa kami akan mendapatkan anak padahal kami sudah termasuk al-kibar. Al-kibar artinya sudah tua renta, usia sekitar 80 tahun. Ini menurut para ahli tafsir. Usia 80 tahun syarahnya maksudnya, ya. Nabi Ibrahim tidak percaya. Ya, apa iya kami yang sudah tua renta ini mau bisa mendapatkan keturunan? Ya, secara logika manusia tidak mungkin. Akan tapi kita jamaah rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang mustahil dari Allah tabaraka wa taala. Makanya ketika kita dalam kehidupan kita ada misalkan saudara-saudara kita yang belum mempunyai keturunan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah maka dia kafir, ya. Artinya dia tidak mengetahui bahwasanya Allah bisa apa saja, gitu. Bukan kafir secara makna, akan tetapi bahwasanya dia tidak tahu bahwasanya Allah bisa saja. Ketika kita untuk usia sekarang misalnya umur 40-45 tahun baru mempunyai anak, ini Allah bisa saja, ya, bisa nggak masalah. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, zaman sekarang usia 40 bebis dilarang hamil. Gina betul. Iya, dia angel-angel kerjaan siki. Ya, saking kebanyakan wong pinter. Padahal zaman dahulu usia 40 tahun melahirkan ya biasa mawon, Gina betul. Yang sudah tua ya pasti memahami. Zaman sekarang ya sudah berbeda memang. Ini Nabi Ibrahim merasa heran, bagaimana kami yang sudah tua renta ini bisa nanti mempunyai anak. Makanya dia melanjutkan fabima tubasyirun. Ini berita apa ini? Apa benar apa ora janjane? Itu gampangannya seperti itu. Ini berita benar atau hoak, ya? Itu yang dikabarkan oleh para malaikat. Lalu para malaikat menjawab, qalu basyarnaka bil haqq, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira dengan benar. Fala takum minal qanitin, janganlah kamu Ibrahim termasuk dari orang-orang yang qanitin. Qanitin itu yang berputus asa dari rahmat Allah. Itu tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Kita misalkan punya segala macam permasalahan, kita tidak punya anak tadi, ya sudah putus asa dari rahmat. Tidak boleh. Senantiasa berdoa, senantiasa berusaha. Ada orang yang usahanya selalu nyungsep misalnya, jangan pernah berputus asa. Berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan pernah putus asa. Putus asa dari rahmat Allah ini adalah dosa besar. Itu kita seolah-olah menganggap Allah tidak bisa, padahal Allah maha bisa. Jangan pernah, ya, kita misalnya punya penyakit tidak sembuh-sembuh kita berputus asa, tidak boleh, haram hukumnya. Ini karena Allah itu adalah maha luas, Allah bisa apa saja. Yang mustahil bagi kita, bagi Allah sangat mudah. Ini bagi Allah sangat mudah.
Lalu Allah melanjutkan, di sini para malaikat melanjutkan kalimatnya, qal wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Ya. Para malaikat melanjutkan setelah menasihati Nabi Ibrahim, maaf ini qal berarti Nabi Ibrahim yang berkata. Ini kalau qalu berarti tidak lebih dari satu orang, berarti para malaikat. Kalau qala berarti di sini Nabi Ibrahim yang berkata. Ketika malaikat menasihati, wahai Ibrahim, jangan kamu menjadi orang yang berputus asa. Maka Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi sudah barang tentu beliau tahu. Ya, makanya dia menjawab, qal wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dzalun. Tidaklah ya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang dolun. Apa itu dolun? Orang-orang yang tersesat. Itu. Ya. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita berputus asa dari rahmat Allah, berarti kita tidak mengimani Allah wasi'un alim, maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Ketika orang yang banyak mempunyai dosa-dosa besar, maka dia berputus asa dengan menyatakan mungkin Allah tidak mengetahui, tidak mengampuni dosa-dosa kita. Makanya berarti dia orang yang tersesat. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini maknanya. Sehingga Nabi Ibrahim menjawab tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Maka kita tidak boleh tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Setiap manusia pasti mempunyai problem, mempunyai masalah, akan senantiasa diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ini, ya. Dalam kehidupan di dunia ini pasti ada naik turun. Ya, kadang naiknya sedela, mudune atau kadang kebalikannya, ada yang di bawahnya sedela naiknya suwe. Ini semua ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak boleh berputus asa. Kita lanjutkan. Setelah selesai perbincangannya, Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa akan diberi anak, yaitu nanti Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nanti Ishak akan melahirkan Yakub. Dari Yakub ini yang dinamakan Israel, ya. Dan nabi-nabi dari keturunan Bani Israel, dari keturunannya Nabi Yakub ini. Ini urut-urutannya seperti itu. Lalu ketika sudah selesai perbincangannya, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada para malaikat tadi, qal fama khatbukum ayyuhal mursalun. Apa urusanmu sampai Allah mengutus kalian wahai para utusan? Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya Allah tidaklah mengutus malaikat untuk turun ke bumi, melainkan untuk sebuah perkara yang besar. Nabi Ibrahim pada waktu itu kurang lebih tinggalnya adalah di Palestina sekarang, ya, tempatnya zaman dahulu ketika kisah ini terjadi. Lalu para malaikat berkata, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Kira-kira apa ini kalau diutus kepada orang-orang yang berdosa? Kira-kira akan terjadi apa? Kira-kira akan terjadi apa? Kira-kira penyanyi paham? Iya, pasti. Ya, ketika para malaikat sudah diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diutusnya kepada orang-orang yang berdosa, pasti akan terjadi azab. Ya, azab.
Jamaah rahimakumullah, apapun yang terjadi di dunia ini daripada bencana-bencana yang terjadi itu di bawah kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Dan itu ya adalah azab dari Allah tabaraka, sebagian kecil dari azab Allah tabaraka wa taala. Ya untuk apakah itu termasuk azab, apakah itu termasuk bencana, apa termasuk musibah, itu tergantung dari siapa yang mendapatinya. Ketika yang mendapatinya adalah orang yang berdosa, maka itu masuk ke dalam azab. Yang ketika yang ditimpa bencana tersebut adalah seorang mukmin yang taat, berarti itu musibah. Itu. Dan ini para malaikat yang diutus oleh Allah, bukan berarti Allah tidak mampu ya untuk mendatangkan banjir, untuk membuat gunung meletus dan sebagainya. Bukan berarti Allah tidak mampu. Memang Allah sudah menentukan ya untuk para malaikat mempunyai tugas sendiri dan tidak diturunkan kecuali untuk urusan-urusan yang besar. Gitu. Kaum siapa yang dimaksud oleh Allah, oleh para malaikat? Ya, lalu para malaikat menjelaskan, illa ala Lut, kecuali keluarga Lut, Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu masuk ke ponakannya Nabi Ibrahim dan tinggalnya sekitar Yordania kalau zaman sekarang. Ya, Yordania dengan Yerusalem itu tempatnya tidak terlalu jauh. Itu. Ya, jemaah rahimakumullah, sangat banyak para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah dan mereka dipilih oleh Allah dari bumi-bumi jazirah Arab sana. Ya, wallahu a'lam apakah sampai di Indonesia zaman-zaman dahulu itu semuanya sudah diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Gitu. Ya. Ternyata para malaikat ini diutus untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Kenapa? Kaumnya Nabi Lut itu menjadi suku atau kaum yang pertama-tama melakukan penyimpangan seksual. Ya, laki-laki senang dengan laki perempuan mengeluarkan syahwatnya kepada perempuan. Ini pertama. Belum ada sebelum kaumnya Nabi Lut ini yang melakukan. Ya, daerahnya dikenal dengan daerah Sodom. Maka kalau sekarang panjenengan mendengarkan istilah sodomi, yaitu berarti adalah seorang laki-laki yang menyalurkan syahwatnya kepada seorang laki-laki, atau perempuan menyalurkan syahwatnya kepada perempuan. Ini biar kita semuanya memahami konteksnya, gitu. Ya, para malaikat menyatakan illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Artinya semuanya akan dibinasakan kecuali keluarganya Nabi Lut. Inna lamunajjuhum ajma'in. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya. Siapa? Keluarganya Nabi Lut. Ini. Ya, semuanya, seluruh penduduk Sodom akan dibinasakan kecuali keluarganya Nabi Lut, karena memang akan diselamatkan semuanya. Ya, ini Allah menyatakan semuanya akan, tetapi masih ada illa, kecuali imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Kecuali siapa? Istrinya. Ya, istrinya Nabi Lut. Kami sudah menentukan innaha, sesungguhnya dia laminal ghabirin, menjadi orang-orang yang tertinggal yang akan ikut dibinasakan. Istri seorang nabi. Ya, kita sudah pernah mendengar cerita Kan'an. Okay? Siapa itu Kan'an? Anaknya Nabi Nuh. Itu juga termasuk orang-orang yang dibinasakan. Ini Nabi Lut istrinya. Ini.
Kenapa demikian? Qaddarna, Allah sudah menentukan. Ya. Sekali lagi, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Kita tidak bisa memberi petunjuk. Engkau tidak bisa memberi petunjuk Muhammad kepada orang yang engkau kehendaki, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kita kepengen anak kita, istri kita, anak cucu kita semuanya alim. Ya, kita sudah berusaha, akan tapi Allah yang akan menentukan. Itu. Apa maning sih ora tahu usaha, nggih? Kepengin anak putu ning alim, ora tahu diperintah salat, ya bocah ora salat dijor nabain, bocah orang maring masjid dijor nabain. Ini bohong ya, akhi. Tidak ada usaha. Kita harus punya usaha. Gitu. Ya. Sekali lagi, ini ayat yang mulia menceritakan kepada kita istri Nabi Lut, ya Nabi mbok wong pilihan gitu, ya bojone itu berarti bojone juga secara umum dia melakukan kemaksiatan. Iya. Kenapa demikian Allah? Ya Allah yang menentukan agar menjadi ayat bagi kita semuanya. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah sendiri. Besok di yaumul qiyamah seorang suami bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, seorang istri juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seorang anak juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu. Ini ayat yang mulia. Kita wajib untuk mendidik istri kita, mendidik anak kita. Kalau sudah berusaha kok masih tidak mau, ya kita punya pelajaran dari Allah. Bahwasanya Nabi Lut pun ya istrinya kurang apa golin didik. Itu maksudnya, nggih. Jangan diambil kepenake, nggih. Panjenengan nger anaknya misalnya nakal, kok dari yang Nabi Nuh anaknya. Ya mengambil mudahnya, bukan seperti itu. Nabi Nuh seorang nabi, usahanya kurang apa? Lah panjenengan usahanya seperti apa? Itu kan begitu harusnya. Sama dengan Nabi Lut. Ya ketika istrinya kok membangkang perintah Allah Tabaraka wa Taala, kurang apa Nabi Lut mengajarkan kepada istrinya? Gitu. Seorang nabi sudah barang tentu lebih pintar daripada kita, akan tapi ewondene seperti itu istrinya tetap tidak mau beriman kepada Allah atau tetap ingkar kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ada juga kebalikannya. Masih ingat kisah Fir'aun? Siapa istrinya Fir'aun yang masuk Islam? Namanya itu ya. Itu contoh yang dijadikan pelajaran bagi kita semuanya. Lalu kita lanjutkan sedikit. Ya. Ini para malaikat, para utusan mengabarkan kepada Nabi Ibrahim, ya, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Nabi Ibrahim di Yerusalem di Palestina menuju ke Yordania, kurang lebih karena bertetangga kalau zaman sekarang ya tidak begitu jauh. Lalu Allah melanjutkan kisah ini, para utusan ini menuju Sodom, menuju negerinya Nabi Lut. Gitu. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Ya, diingat-ingat kalau ada tanwin ketemu alif lam. Ya, ketemu alif lam harus ditambahi nun di bawahnya membacanya. Falamma jaa ala lutinil mursalun. Jangan lutil mursalun. Salah membacanya. Akan lebih harus dibaca lutinil mursalun. Itu seperti itu, ya. Jangan sering-sering berlatih, nggih, untuk taksinya. Ya, saya tidak akan taksin, ya, karena
sekali lagi tidak efektif ya panjenengan ada yang menyimak layarnya genah ana sing ora kon nyekel Al-Quran yang tidak ada yang mau sehingga susah untuk melatih taksin. Monggo yang serius mau belajar taksin silakan kami membuka pintu ya. Siapa saja yang mau talaki belajar Al-Quran taksin boleh saja. Gitu. Tapi yang serius mau belajar membaca Al-Quran dengan benar karena memang butuh latihan yang berulang-ulang untuk taksin ini. Kita lanjutkan ya. Allah menceritakan maka ketika datang kepada keluarga Lut para utusan tersebut, Lut berkata, innakum qaumum munkarun, sesungguhnya kamu ini kaum ya, kaum yang tidak dikenal. Ya, ada datang tamu orang-orang baru berupa pemuda-pemuda yang gagah di tengah-tengah kaum yang melakukan sodomi. Kira-kira seperti apa? Panjenengan bisa bayangkan. Okay. Ada datang pemuda-pemuda yang sangat tampan, sangat gagah dengan bodi yang luar biasa, namanya malaikat. Yang malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu tidak akan bisa nampak di bumi dalam bentuk aslinya, okay. Kecuali dikehendaki oleh Allah. Akan tapi tidak cukup satu malaikat saja bumi kayak penuh, apa maning ini berapa? Makanya Allah membuat malaikat tersebut dalam berwujud pemuda-pemuda yang tampan. Gitu. Bayangkan ya, di tengah-tengah penduduk atau masyarakat yang mayoritas melakukan sodomi, melakukan homoseksual, lalu datang pemuda-pemuda yang tampan seperti itu. Makanya Nabi Lut berkata, qala innakum qaumun munkarun, sesungguhnya kamu ini orang yang tidak dikenal. Qalu, para malaikat menjawab, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Bahkan kata malaikat, ya, malaikat berkenalan gini bahwa mereka adalah utusan para malaikat. Bahkan akan tetapi kami datang kepadamu dengan membawa azab yang mereka orang-orang kamu atau orang-orang kaumnya Nabi Lut yang tarun, artinya mereka meragukan atau mendustakan ya. Nabi Lut seorang nabi sudah barang tentu diutus untuk memperbaiki akhlak kaumnya, melarang kaumnya untuk melakukan homoseksual, melarang kaumnya untuk melakukan kemaksiatan, melarang untuk kesyirikan. Akan tapi kaumnya ini nantang Nabi Lut ya, artinya tidak percaya ya, ketika diancam oleh Nabi Lut bahwa kalau kamu terus melakukan hal-hal seperti itu pasti Allah akan mendatangkan azab. Bahkan di sini para malaikat berkata, qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, ya, akan mendatangkan azab yang mereka ragu-ragu dengan datangnya azab tersebut. Ini mereka tidak percaya akan datang azab. Wa atainaka bil haqq, kami datang kepadamu dengan benar. Wa inna la sadiqin, dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Ini kurang lebih percakapan awalnya antara para malaikat dengan Nabi Lut ya. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Sampai di sini dulu ya. Apa-apa yang bisa kita ambil pelajaran dari seluruh kisah yang diceritakan oleh Allah Taala, tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah pelajaran-pelajaran yang bisa membawa kebaikan bagi kita kalau kita mau mempelajarinya, mengambil pelajaran daripadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hati kita penerangan dengan Al-Quran ini, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi seluruh penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.